rangkuman setting mikrotik. Yang pertama, sebelum kita men-setting mikrotik, kita terlebih dahulu kita harus tahu eh, aplikasi untuk men-setting mikrotik. Nah, ini gambar ikonnya Winbox. Jadi ini aplikasi untuk men-setting mikrotik. Kemudian ini eh, gambar aplikasi untuk men-setting voucher, namanya Micmon. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita klik Winbox. Nah, kemudian untuk koneksi pertama kali ke mikrotik kita menggunakan connect to-nya adalah MAC address ya. Karena menggunakan IP ini belum ada karena masih mikrotiknya masih baru atau masih standar. Jadi connect to-nya menggunakan MAC address. Kemudian login menggunakan admin, kemudian passwordnya adalah kosongkan saja. Jadi untuk pertama kali login ke mikrotik itu menggunakan login admin dan password kosong. Kemudian klik next. Nah, ini jendela mikrotik ya. Nah, kemudian untuk merubah ini namanya Ether ya, Ether 1, 2, 3, 4, 5. Untuk merubah menunya berarti kita klik interface. Nah, di sini kita bisa merubah Ether-nya. Jadi menu interface ini untuk merubah Ether-nya. Contohnya Ether 1 ini kita rubah menjadi internet. Nah, seperti itu. Kemudian klik OK. Jadi untuk merubah Ether itu adanya di menu interface dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk mengalirkan internet dari modem ke Ether 1 internet tadi, berarti langkahnya kita klik IP kemudian DHCP client ya. Nah, kemudian di sini plus. Nah, kemudian interface-nya berarti kita pilih yang internet karena Ether 1 tadi kita sudah rubah dengan internet. Berarti ini adalah langkah untuk mengalirkan internet dari modem ke mikrotik ya. Langkahnya adalah IP kemudian DHCP client. Oke, kemudian klik. Nah, kemudian di sini kita lihat statusnya kalau sudah bound ini berarti internet sudah mengalir dari modem ke mikrotik. Nah, setelah itu kita akan memasukkan DNS ya. Berarti langkahnya IP kemudian DNS. Nah, di dalam DNS ini kita akan memasukkan IP ya, contohnya IP Google itu kan 8.8.8.8, kemudian sekundernya 8.8.4.4, kemudian ada juga 1.1.1, kemudian titik 1, kemudian satu lagi 1.0.0.1 ya. Ini adalah server ya, server IP servernya. Oke, kemudian di sini kita klik allow-nya, diklik kemudian OK. Nah, kemudian untuk membuat alamat ya, untuk membuat alamat ke Ether 2, 3, 4, 5, berarti langkahnya IP kemudian address.
Nah, di sini fungsinya untuk memberikan alamat atau membuat alamat. Ya, jadi yang lubang satu tadi, lubang satu ini sudah otomatis mendapatkan IP dari internet. Nah, sekarang kita akan memberikan yang Ether 2 ya. Kita klik plus, kemudian di sini kita arahkan Ether 2 gitu kan. Kemudian IP-nya. Jadi kalau IP-nya contohnya IP kelas A berarti bisa saja 2.0.0.1/24. Kemudian oke. Jadi menu IP address ini untuk membuat IP. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mengalirkan internet. Ya, mengalirkan internet dari satu ini ke dua ya. Jadi dari satu ini ke dua berarti langkahnya berarti IP, kemudian server, ya server, server. Nah, jadi untuk mengalirkan internet dari IP satu ke 2 tanpa menggunakan pengamanan berarti langkahnya IP, kemudian DHCP server. Kemudian pilih yang setup, DHCP setup. Nah, kemudian ini diarahkan ke 2 karena kita akan mengalirkan ke Ether 2. Next, kemudian next, 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 kemudian next, kemudian next. Oke. Nah, kemudian untuk mengalirkan internet dari dari satu ke tiga menggunakan pengamanan gitu kan. Jadi menggunakan pengamanan. Kalau tadi satu ke dua tanpa pengamanan, nah sekarang satu ke tiga menggunakan pengamanan. Berarti langkahnya seperti ini ya. Kalau satu kedua tadi kita menggunakan DHCP server, ini berarti tanpa pengamanan, mengalirkan internet dari satu kedua tanpa pengamanan. Kemudian kalau sekarang menggunakan pengamanan, berarti kita milihnya adalah yang hotspot IP, kemudian hotspot ini berarti menggunakan pengamanan. Oke, kemudian kita pilih hotspot setup, kemudian interface-nya kita pilih yang 3 karena kita akan mengalirkan internet dari satu ke 3 menggunakan pengamanan. Kemudian next, 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 kemudian next, next, next. Kemudian di sini kita bisa isi dengan WiFi, Ether, Ether 3 seperti ini boleh, .net. Klik. Nah, kemudian ini untuk masuk ke WiFi-nya nanti usernya admin, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ya. Nah, kemudian untuk menambahkan user pengguna internet gitu berarti langkahnya
IP, kemudian hotspot, kemudian klik user. Nah, di sini ya. Berarti di sini tinggal tambah contoh, kemudian ini. Oke. Ini untuk menambah, jadi menambah user yang masuk ke jaringan mikrotik. Kemudian untuk melihat pengguna, jadi untuk melihat pengguna jaringan mikrotik berarti langkahnya IP, kemudian hotspot, kemudian di bagian aktif. Ya, bagian aktif. Nanti kalau ada pengguna yang bisa login berarti dia masuk ke sini. Ya. Oke, berikutnya kita akan merubah nama mikrotik ini ya, nama mikrotiknya. Ya, kita akan merubahnya. Itu berarti langkahnya adalah sistem, kemudian identity. Ya. Nah, di sini kan mikrotik kita coba rubah mikrotik 01 seperti ini. Maka di sini nanti akan berubah. Jadi sistem identity ini untuk merubah nama mikrotik. Nah, kemudian untuk masuk ke mikrotik ya. Kalau tadi masuk pertama itu kita menggunakan loginnya admin kemudian passwordnya kosong. Nah, kemudian kalau kita ingin menambah ya, menambah untuk masuk berarti langkahnya adalah sistem kemudian user. Nah, ini adalah password login standarnya. Kalau ingin menambah berarti kita tinggal langkahnya adalah sistem user. Berarti ini untuk menambah user. Klik, kemudian contohnya user gitu kan. Dan full, ini passwordnya 123. 123. Oke, berarti ini sudah menambah. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk melihat waktu dan wilayah pada mikrotik berarti langkahnya adalah sistem kemudian clock ya. Sistem kemudian clock. Nah, di sini waktunya kemudian wilayahnya. Wilayahnya di sini biasanya Asia, Jakarta seperti itu kan. Nih. Berarti untuk melihat waktu dan wilayah berarti menunya adalah sistem kemudian clock. Nah, kemudian untuk mematikan mikrotik sejenak atau restart berarti langkahnya adalah sistem kemudian reboot ya. Kemudian nah ini langkahnya untuk mematikan sebentar mikrotik berarti sistem kemudian reboot. Oke. Ini mikrotik akan mati sebentar, kemudian dia akan nyala lagi.